Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul a'zim. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita bertemu kembali mendengarkan tausiah Jumat yang insyaallah akan memberikan manfaat bagi diri kita dan insyaallah bagi masyarakat yang akan kita temui setelah kita berada dari masjid ini. Salawat beserta salam juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, contoh akhlak terpuji untuk menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sidang hadirin salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang diturunkan Allah rahmat ini terus kita perbanyak rasa syukur kepada Allah. Allahumma shayban nafi'an. Kita berharap rahmat yang Allah turunkan ini, hujan yang Allah turunkan ini menjadi berkah terhadap makhluk hidup yang dibasahi oleh hujan Allah Subhanahu wa taala yang turun bersama di muka bumi ini. Adapun khatib akan menyampaikan judul materi yang akan disampaikan, yakninya 9 resep sabar ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sabar, maka tak akan lepas dalam kehidupan manusia siapapun orangnya. Ketika dia menjalani kehidupan di muka bumi ini, maka dia akan bertemu dengan yang namanya ujian, dengan yang namanya cobaan. Baik itu ujian untuk menguji seberapa tingginya tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang, maupun menguji seberapa tinggi dan seberapa besar kesabaran yang dimiliki oleh seseorang hamba. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang sabar, maka kita akan menjumpai 103 kali kata sabar yang Allah ucapkan di dalam Al-Quran, baik itu yang berbentuk isim atau kata sifatnya, maupun yang berbentuk fi'il atau kata kerjanya. Sabar juga merupakan bagian dari makom tasawuf yang wajib diamalkan oleh seseorang yang memiliki keimanan di hatinya. Dan perlu kita ketahui, orang-orang yang memiliki rasa sabar ini, sifat sabar ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah, orang-orang yang benar-benar telah teruji untuk menjalankan ujian-ujian yang telah Allah berikan sebelumnya. Berikut ada 9 resep sabar ala Rasulullah yang insya Allah akan membantu kita menyelesaikan setiap ujian, melewati setiap musibah yang Allah berikan. Yang pertama yaitu menangkap cahaya ilahi dengan kesabaran. Yang kedua, melatih kesabaran dalam jiwa kita agar menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, teruslah meminta kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran di dalam diri kita. Yang keempat, jadikan sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman dalam diri kita. Yang kelima, yakinlah bahwa kesabaranmu akan membuahkan pahala surga. Yang keenam, jadikan kisah para nabi dan rasul sebagai tauladan kita. Yang ketujuh, kuasailah diri kita dan jiwa kita sendiri untuk bisa bersabar.
Yang kedelapan, hapuslah dosa kita dengan sifat sabar. Yang sembilan, janganlah berputus asa untuk terus bersabar dalam setiap ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada poin yang pertama. Tangkaplah cahaya ilahi dengan kesabaran. Kesabaran bagi diri manusia adalah sebuah dia, yakninya cahaya yang sangat-sangat terang. Yang dimana kita ketahui dengan kesabaran inilah, atau dengan cahaya yang terang inilah, manusia mampu berjalan di muka bumi ini untuk melewati semua rintangan, untuk melewati semua ujian, agar bisa kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kesabaran merupakan cahaya yang terang, yang dimana cahaya ini membantu kita untuk tetap berada di jalur yang Allah ridhoi. Kita tetap on the track, di jalan yang Allah tentukan untuk kehidupan kita sebagai mukmin sejati. Yang kedua, yakninya melatih kesabaran dalam jiwa secara terus-menerus, sehingga kesabaran ini bisa kita harapkan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak lepas lagi dalam diri kita. Berbicara tentang sabar, barangkali kita hanya akan mendengar atau mengingat sebuah kejadian. Berbicara tentang sabar itu sangat mudah, namun aplikasi terhadap dalam kehidupan sehari-hari ini yang akan menjadi persoalan. Maka sebagai seorang yang ingin memiliki sifat sabar dalam dirinya, maka senantiasalah dia berlatih. Mustahil seorang atlet sepak bola mampu menggiring bola dengan mahir di lapangan kalau dia tidak berlatih setiap hari. Bahkan ada syekh yang mengatakan bahwa ketika kita ingin menguasai satu bidang ilmu, maka habiskanlah waktu kita hidup di dunia minimal 10.000 jam untuk menguasai materi atau ilmu tersebut. Minimal 10.000 jam agar kita bisa menguasai ilmu atau menguasai skill tersebut. Begitu juga dengan sabar. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang sabar, maka habiskanlah kurang lebih 10.000 jam waktu untuk bersabar. Mengucapkan kata sabar itu betapa mudahnya, namun mengaplikasikannya akan menjadi ujian dan tantangan tersendiri bagi diri setiap manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menggambarkan barang siapa yang berusaha mensabar-sabarkan dirinya dan dia berusaha untuk menahan dirinya, maka Allah akan menjadikan dia salah satu orang yang sabar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga klop atau juga seiring dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal yang bunyinya wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kalian, kata Allah. Bersabarlah kamu, kata Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran itu dalam diri kita, atau Allah tanamkan dalam hati kita. Kesabaran ini juga merupakan anugerah yang terbaik, anugerah yang terindah dalam hidup manusia. Jadi ketika kita ingin menjadi pribadi yang dicintai Allah, maka berusahalah menjadi pribadi yang senantiasa bersabar atas ujian-ujian Allah. Namun perlu kita ketahui, sabar ini juga merupakan anugerah yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada diri manusia. Dan orang-orang yang terpilih dan hati-hati yang terikat karena zikir kepada Allah, karena ibadah kepada Allah, mereka itulah yang akan mampu untuk menjalani kehidupan mereka dalam bersabar dan taat kepada Allah ketika dihadapkan dengan musibah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang-orang mukmin ketika mereka diberikan kenikmatan, mereka bersabar atasnya, karena mereka tahu nikmat itu adalah baik bagi dirinya. Dan ketika mereka diberikan ujian, maka mereka bersabar atasnya, karena mereka juga tahu
ketika ujian itu datang, tidak lain dan tidak bukan diiringi dengan solusinya, serta diiringi dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yakinlah bahwa kesabaranmu akan membuahkan pahala surga di akhirat kelak. Bapak hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ulama sepakat bahwa orang yang bersabar, orang yang mampu menahan diri ketika dia mendapatkan ujian, maka dia akan dibalasi oleh pahala. Dan orang yang sabar akan mendapatkan posisi atau tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua bola matanya, maka mereka bersabar dan aku akan menggantikan surga untuk mereka. Apabila kita menjumpai atau melihat segala sesuatu yang bukan hak kita, misal kita melihat aurat seorang wanita, lalu kita menundukkan pandangan kita, menjauhi diri kita dari hal-hal yang haram tersebut. Dan ketika kita melihat kesuksesan orang lain, rezeki orang lain yang barangkali lebih daripada diri kita, maka kita mampu bersabar atasnya, kita mampu menjaga mata dan hati kita agar tidak iri dan dengki kepadanya, insya Allah kita akan dibalaskan oleh Allah pahala yang akan membawakan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, jadikanlah kisah para nabi sebagai tauladan. Bapak hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, sangat banyak kisah di dalam Al-Quran, bahkan 2/3 isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang dahsyat, yang luar biasa para nabi, orang-orang soleh yang terdahulu. Bisa kita lihat dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana dia berdakwah ratusan tahun dengan kaum dan bahkan juga keluarganya, sampai pada akhir hayat keluarganya tidak juga mengikuti beliau, berdakwah tidak mengikuti ajaran beliau, namun beliau tetap sabar. Sampai seluruh umatnya, seluruh kaumnya yang tidak mau mengikuti beliau dan bahkan keluarganya hanyut dan tenggelam di banjir bandang yang sangat dahsyat pada saat itu yang diturunkan oleh Allah. Selain Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Fir'aun, yang beliau minta kepada Allah bukanlah senjata, bukanlah rudal, bukanlah tank, bukan pasukan perang, tapi yang beliau minta adalah Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dada saya ya Allah, mudahkan urusan saya ya Allah. Saya yakin ketika saya yang Engkau tunjuk, maka sayalah yang bisa menjalankan amanah ini, yang bisa menjalankan dakwah ini untuk menghadap kepada Fir'aun laknatullah. Lalu juga kita bisa melihat Nabi yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah beliau tidak diikuti oleh penduduk Taif, ketika pada saat itu dia berdua dengan sahabatnya, dilempari dengan batu dan tanah hingga bercucuran darah di wajahnya. Lalu beliau menyingkirkan diri, mengasingkan diri dari pemukiman warga Taif. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya yakin ini hanya saya yang mampu memikulnya ya Allah, dan saya yakin saya mampu menjalaninya ya Allah. Namun ya Allah, ini adalah ujian yang berat bagi saya. Tidak akan mungkin saya bisa bersabar, melainkan sabar yang Engkau tanamkan dalam diri saya ya Allah. Tidak akan mungkin saya bisa menjalaninya ya Allah, kalau bukan dapatkan ketabahan yang Engkau kokohkan dalam hati saya. Lalu seketika mendengarkan doa Nabi Muhammad tadi, Allah utus malaikat Jibril beserta malaikat penjaga gunung atau bukit di antara pemukiman warga Taif. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, apapun yang Engkau minta kepada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah. Lalu malaikat penjaga bukit ini berkata, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku mengangkatkan kedua bukit ini untuk saya timpakan kepada mereka, agar mereka musnah di muka bumi ini. Lalu kata-kata yang indah muncul di lisan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya ingin meminta kepadamu, lahirkanlah ya Allah di rahim-rahim mereka
pada sulbi-sulbi mereka, pengikut atau anak keturunan mereka menjadi pengikut yang taat kepadamu, pengikut yang menjalankan risalah dakwah ini ya Allah. Seketika malaikat pun tertakjub atas kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sidang hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sekiranya kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya akhlak Rasulullah, kesabaran para nabi langsung oleh bola mata kita atau kedua mata kita, maka kita akan bisa memastikan bahwa kita akan menjadi salah satu orang yang beriman, orang yang benar-benar akan mengokohkan kesabaran, ketaatan dalam diri kita. Maka pernah Rasulullah berpesan, orang yang aku rindukan adalah mereka yang jauh dari kehidupanku, yakni mereka yang hidup nanti setelah diriku, dan mereka mau mengikuti dan menjalankan, bahkan menjadi perpanjangan tangan dari risalah dakwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau menuturkan bahwa seakan-akan Nabi Muhammad menceritakan kisah seorang nabi yang beliau dipukuli oleh kaumnya, disiksa, bahkan kemudian beliau mengusap darah di wajahnya dengan kedua tangannya, lalu berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa kaumku, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui." Bagi kita seorang guru, ketika kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari anak-anak didik kita, maka bersabarlah. Sebagaimana yang disampaikan Nabi, barangkali mereka belum mengetahui apa yang kita ketahui, maka bersabar terus. Insya Allah ketika kita terus bersabar dalam ujian ini, Allah akan menggantikan atau Allah akan menghadiahkan sebuah pahala yang diganjarkan surga di sisi Allah nantinya. Yang ketujuh, kuasailah dirimu. Ingatlah bahwa kesabaran ini merupakan ciri orang yang kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu bergulat dengan baik. Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu adu jotos atau orang-orang yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat, melainkan mereka yang sabar, yakninya yang mampu melawan diri mereka, yang mampu mengendalikan diri mereka untuk senantiasa bersabar ketika mereka marah. Yang kedelapan, hapuslah dosa-dosamu dengan kesabaran. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, tidaklah seseorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya, dan bahkan juga kesusahan hingga duri yang menusuk dirinya, melainkan pada saat itu Allah akan mengangkat dan menghapus dosa-dosanya. Yang terakhir, janganlah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus dengan rahmat Allah. Banyak orang di sana yang lebih besar masalahnya, yang lebih besar ujiannya, tapi mereka mampu menjalankan kehidupan mereka, mampu untuk tetap taat kepada Allah, dan mampu untuk menjadi pribadi yang beriman kepada Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, 9 resep ini akan menjadi indah dalam kehidupan kita ketika kita aduk dan kita campurkan dalam sebuah wadah. Kalau dalam kehidupan atau ilmu koki atau permasakan, kita mengenal bumbu-bumbu yang akan, resep-resep bumbu yang akan nikmat, menjadi makanan yang lezat, adalah bumbu-bumbu yang dimasak oleh tangan-tangan atau racikan-racikan para ahlinya. Dengan kesabaran, dengan ketelitian, mereka mampu untuk menyajikan makanan-makanan atau hidangan yang nikmat. Begitu pula dengan kesabaran. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang memiliki kemampuan menahan diri, kemampuan untuk mencampur aduk kesabaran ini, resep kesabaran ini dalam sebuah wadah yang dinamakan sarhus sadr, yakninya lapang dada. Ada orang yang satu masalah saja membuat kehidupannya berat. Ada orang yang ditimpa puluhan bahkan ratusan masalah, tetapi dia masih bisa sabar dan tenang dalam masalahnya. Untuk itu, mari kita lapangkan dada kita. Mari kita ikhlaskan diri kita ketika Allah memberikan sebuah ujian, itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Dan kita yakini juga bahwa inna ma'al usri yusra, sebuah masalah datang
tidak lain dan tidak bukan bersama dengan solusi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa 'amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.